Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulpah dengan NIM 25101161200014. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu fonologi. Jadi, fonologi itu merupakan cabang dari ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Adapun cabang dari fonologi itu ada fonetik dan fonemik. Nah, fonetik itu membahas atau mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa harus membedakan makna pada kata tersebut. Pada fonetik itu terbagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris, akustik, dan auditoris. Pada fonetik artikulatoris itu mempelajari bagaimana bunyi bahasa dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua itu fonetik akustik, itu mempelajari bunyi lewat peristiwa fisik atau fenomena alam. Yang ketiga ada fonetik auditoris, yang mana di sini kita mempelajari bahwa bagaimana bunyi bahasa itu dapat diproses dan diterima oleh alat indera manusia, misalnya telinga, seperti itu. Kemudian ada pula pada bagian kedua yaitu fonemik, itu mempelajari tentang bunyi bahasa yang memiliki makna. Misalnya kita ambil contoh pada kata masa dan mata. Pada kedua kata tersebut memiliki perbedaan satu huruf saja pada kedua kata tersebut. Nah, satu kata di sini adalah bunyi huruf S dan bunyi huruf T. Nah, pada kedua kata tersebut, karena memiliki satu perbedaan, maka itu disebut dengan fonemik. Fonemik bagian pasangan minimal atau minimal pair. Nah, untuk pasangan minimal ini kita dapat membedakannya lewat tadi huruf S dan T tadi. Sedangkan kita tidak dapat menyebutkan kata tersebut pasangan minimal ketika lebih dari satu huruf yang berbeda, misalnya pada kata kedelai dan keledai, seperti itu. Kemudian ada pun hubungan fonologi dengan cabang ilmu linguistik lainnya, itu misalnya morfologi yang membahas tentang pembentukan kata dari awalnya kata baca menjadi membaca, dibacakan, terbaca, dan lain-lain. Kemudian ada sintaksis yang membahas tentang tekanan intonasi, yang mana kalau kita mengucapkan kamu sudah makan atau belum, datar, dan apa kamu sudah makan atau belum. Nah, itu menjadi berbeda secara intonasi, dan kita yang mendengar pun menjadi perasaan kita lebih, oh ternyata dia menanyakan ini apakah aku sudah makan atau belum, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fonologi terhadap semantik atau makna pada kata. Misalnya satu kata saja dapat banyak sekali artinya. Contohnya saja pada kata bisa. Kata bisa di sini kalau secara umumnya kita mendengar, bisa itu artinya mampu, sanggup. Nah, seperti itu. Sedangkan jika sudah berkaitan dengan ular, bisa ular, berarti itu adalah racun yang ada pada ular. Kemudian yang keempat ada fonologi dan cabangnya, yaitu sosiolinguistik atau bahasa dalam masyarakat. Misalnya saja dari Kalimantan Selatan sendiri, dialek yang tersisa sekarang hanya dialek Hulu dan dialek Hilir, atau disebut biasanya dialek Barito Kuala, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada fonologi dan cabangnya psikolinguistik, atau bagaimana seseorang itu dalam mental seseorang dalam berbahasa. Misalnya saja seorang bayi itu ketika ingin makan ataupun apapun itu, dia saat itu mungkin hanya dapat tahu atau hanya tahu beberapa kata, misalnya mama, papa, hanya kata-kata yang mungkin dia baru familiar atau baru tahu. Nah, kata itu dia bisa menyebutkan lapar,
kemudian haus ataupun kegerahan dan lain sebagainya. Sedangkan dengan bertambahnya usia mereka, si bayi tadi, dengan bertambahnya usia mereka menjadi tahu banyak tentang pengucapan kata selain dari kata mama tadi. Misalnya saat perut kita keroncongan, berarti itu kita lapar. Oh, jadi kata yang benar itu adalah lapar. Jadi ada penambahan kata, misalnya mama saya lapar. Nah, tidak hanya mengucapkan mama lagi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.